Selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, nggak ada ya. Kalau begitu, biar Pak Guru saja yang berdoa. Kita berdoa secara universal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru mau absen dulu. Nanti kalau Pak Guru absen silakan jawab ya. Pak. Agrecika, Elenda Merambahawang, Ada, Pak. Putri, Ada, Pak. Ana, Ada, Pak. Lian Diman. Hadir, Pak. Oke, jadi hadir semua ya. Ya, Pak. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa materi kita hari ini? Belum, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter. So, ada yang baca-baca tentang kebijakan moneter? Belum ada, Pak. Berarti belum ada satupun yang ditahu ya. Iya, Pak. Nah, jadi sekarang kita mulai saja tentang kebijakan moneter. Nah, yang pertama Pak Guru akan menyampaikan tujuan dan capaian pembelajaran. Nah, yang pertama itu siswa mampu memahami konsep dari kebijakan moneter, lalu mengetahui tujuan dari kebijakan moneter, mampu membedakan jenis-jenis dari kebijakan moneter, dan memahami instrumen dan peran kebijakan moneter. Nah, yang pertama kita akan harus mengetahui dulu tentang kebijakan moneter itu sendiri. Nah, kebijakan moneter itu secara umum kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral. Bank sentral ini yang dimaksud adalah Bank Indonesia, di mana bank sentral ini mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Tujuannya untuk kestabilan ekonomi. Lalu tujuan dari kebijakan moneter. Ya, silakan satu orang baca. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke, terima kasih Helen. Lalu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini adalah kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, lalu instrumen yang dilakukan itu ada 4, ada politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cadangan kas minimum, dan politik kredit selektif. Nah, politik diskonto sendiri itu adalah tujuan untuk menurunkan tingkat suku bunga. Lalu politik pasar terbuka ya, tujuannya itu di mana pemerintah menjual surat-surat berharga. Lalu politik cadangan rasio atau penurunan cadangan kas. Lalu politik kredit selektif itu pemberian kredit secara selektif oleh masyarakat. Lalu kebijakan moneter kontraktif. Nah, jika tadi kebijakan moneter ekspansif meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, lalu jenis kebijakan moneter kontraktif ini yaitu kebalikannya, menurunkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan Helen. Inflasi dapat merusak pilar-pilar perekonomian suatu negara. Mengapa demikian, Kak? Oke, terima kasih. Jadi inflasi itu disebabkan banyaknya uang yang beredar dalam masyarakat dan harga-harga barang menjadi naik.
akibat dari keseluruhan itu maka barang yang ada di pasar menjadi langka. Nah, akibat dari itu semua terhambatnya perekonomian negara, lalu masyarakat yang berpenghasilan rendah akan kesulitan membeli barang karena jumlah harga-harga barang di pasar itu menjadi naik. Jika terdapat kebijakan untuk mengatasi inflasi, maka akan ada pengangguran karena pemerintah itu berusaha untuk menekan laju inflasi. Bagaimana, Ellen? Mengerti, Pak. Oke. Sampai sini, apa masih ada? Saya, Pak. Ya, silakan Cika. Ini saya ingin bertanya, langkah apa saja yang sering digunakan untuk mencegah terjadinya inflasi? Selain kebijakan moneter, ada juga kebijakan fiskal, lalu kebijakan berkaitan dengan output, lalu kebijakan penentuan harga dan indexing. Nah, bagaimana? Ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini Oke. mau bertanya, kebijakan fiskal itu sendiri apa? Kebijakan fiskal itu kebijakan yang berkaitan dengan belanja pemerintah, apakah dinaikkan atau diturunkan, lalu berkaitan juga dengan pajak. Itu yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Bagaimana, Cika? Mengerti, Pak. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ya, Pak. Nah, instrumen dan contoh kebijakan moneter. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, lalu ada politik rasio cadangan wajib, dan kebijakan kredit selektif. Lalu instrumen yang digunakan pemerintah sendiri itu ada imbauan moral, politik sanitering, lalu ada devaluasi dan revaluasi. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan Anda. Di antara instrumen kebijakan tersebut, manakah yang paling sering digunakan oleh bank sentral dan mana pula yang paling jarang digunakan? Oke, yang paling sering digunakan itu ada 3. Ada politik diskonto, ini cadangan wajib, lalu ada operasi pasar terbuka. Lalu yang jarang digunakan itu ada imbauan moral. Alasannya itu karena imbauan moral ini tidak efektif dalam pelaksanaannya, karena imbauan-imbauan yang diberikan oleh pemerintah itu jarang dimengerti oleh masyarakat, lalu tidak diperhatikan karena adanya kesibukan masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Oke, kita lanjut. Lalu yang terakhir itu ada peran kebijakan moneter. Coba satu orang baca. Kalau tidak ada biar Pak Guru saja yang baca ya. Itu yang pertama ada mempertahankan iklim investasi, lalu memperluas kesempatan kerja, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memperbaiki kondisi neraca pembayaran, menjaga kestabilan nilai kurs mata uang, dan menjaga kestabilan harga dan barang dan jasa. Oke, sudah selesai. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan Putri. Apakah pernah ada krisis moneter di Indonesia? Bagaimana? Apakah pernah ada krisis moneter di Indonesia? Oke. Jadi pernah ada kejadian di mana Indonesia itu mengalami krisis moneter. Itu pada tahun 1997 sampai 1998. Itu pada masa pemerintahan siapa? Coba teman-teman, ada yang tahu? Dari tahun 97 sampai 98. Ada yang masih tahu? Salah. Abdurrahman. Bukan. Gus Dur. Bukan. Itu masa pemerintahannya Soeharto. Di situ pernah terjadi krisis moneter di Indonesia. Nah, itu kronologisnya itu kurang lebih karena utang negara itu sangat tinggi baik di negeri maupun swasta. Lalu terjadinya KKN dalam pemerintahan, dan faktor utama yang paling menentukan waktu itu adalah karena masalah politik dan hilangnya kepercayaan. Mungkin teman-teman tahu bagaimana Presiden Soeharto itu menjadi presiden selama berpuluh-puluh tahun.
terjadinya KKN dan masyarakat pun tidak percaya lagi pemerintahannya Soeharto. Nah, sampai sini ada lagi mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang saya yang bertanya ya. Untuk tes teman-teman apakah paham atau tidak apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Soal latihannya. Pak Guru tanya ya. Yang pertama itu Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga agar masyarakat menarik dana dari bank. Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini merupakan pelaksanaan instrumen kebijakan moneter apa? Apakah operasi pasar terbuka atau penentuan cadangan kas, politik diskonto, kredit selektif atau imbauan moral? C. Siapa? C. Apa? C itu politik diskonto ya, benar. Yeay. Oke, hebat. Lalu yang kedua, kebijakan kontraktif itu apa? Apakah kebijakan kontraktif itu menambah penerimaan negara, kebijakan untuk mengurangi pengeluaran negara, atau kebijakan yang mengatur jumlah pinjaman negara, atau kebijakan mengurangi jumlah uang beredar, atau kebijakan menambah jumlah uang beredar? C. A. Kebijakan untuk menambah penerimaan. Tidak, salah. C. Kebijakan untuk mengatur jumlah pinjaman negara. Salah. D. E. Ya, mana yang benar ini? Ada yang bilang salah. E. Putri apa? B. Mengurangi dan B. mengurangi dan mengeluarkan uang negara. B. Pak. Kebijakan D, menambah Pak. jumlah uang D. beredar. Kebijakan B. untuk Ya, Pak Guru tampilkan ulang ya supaya teman-teman tahu. mengurangi dan mengeluarkan. Ekspansif itu menambah uang yang Nambah beredar. uang. Berarti Pak. Kontraktif itu mengurangi. Jadi mana yang benar ini? E. Apa E? Menambah E ini. Yang D. benar D. D. Kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Ini karena tidak perhatian tadi ini. Iya, Pak. Lalu pertanyaan soal yang ketiga. Kebijakan pemerintah di bidang moneter dan fiskal dalam mengatasi inflasi. Ini ada pilihannya ya. Yang pertama menurunkan pengeluaran pemerintah, menaikkan kas rasio, meningkatkan tingkat diskonto, menurunkan tingkat pajak, menjual surat berharga. Nah, di antara pilihan 1 sampai 5 mana yang termasuk dari kebijakan moneter? MPB. Apa? C. B. Menurunkan pengeluaran pemerintah. Ini ada 5 pilihannya ini. Menurunkan tingkat pajak dengan menjual surat berharga. Nah, B. menurunkan pengeluaran pemerintah apakah masuk dalam kebijakan moneter? Tidak. Tidak. Itu termasuk dalam kebijakan apa? Kontrak. Fiskal. Fiskal. Jadi 1 tidak termasuk ya. Ya. Nah, berarti antara A dan B sudah salah. Lalu yang kedua, menaikkan kas rasio apakah termasuk? Masuk. Ya, termasuk. Yang ketiga, menaikkan tingkat diskonto termasuk? Masuk. Ya. Menurunkan tingkat pajak apakah termasuk? Masuk. Tidak. Berarti tidak. Ini D, termasuk Pak. dalam fiskal. Ya. Menyangkut pajak. Berarti yang benar mana? D, Pak. D. 2, Oh, 3, dan 5, Pak. Oke, hebat. Lalu yang pertanyaan keempat. Suatu perekonomian yang mengalami deflasi, maka nilai mata uangnya akan naik, turun atau apa? Turun. Salah. Naik. Nah, itu deflasi karena apa? Ada yang tahu deflasi karena apa? Apa itu deflasi, Pak? Deflasi itu akan adanya karena tidak ada keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan harga barang. Yang naik. Nah, jumlah uang yang beredar meningkat, harga barang-barang di masyarakat di pasar pun banyak. Jadi harga barang itu turun sedangkan jumlah uang yang beredar Jadi barang-barang meningkat dan jumlah uang yang beredar meningkat. Jadi di sini jawabannya apa? A. Naik. Lalu pertanyaan terakhir.
Bank Indonesia tidak sembarang dalam mencetak uang, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit atau seimbang. Hal ini dilakukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar oleh bank senter tersebut merupakan kebijakan apa? Yang kita pelajari barusan ini. Moneter. Oke. Moneter. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk terakhir, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, jadi teman-teman sudah pahami tentang kebijakan moneter ya? Sudah Pak. Nah, syarat teman-teman bisa mengerti, pahami, lalu pulang belajar. Jangan apa yang didapatkan sekarang, nanti pulang langsung hilang. Istilahnya masuk telinga kanan, keluar Keluar telinga telinga kiri. Nah, baik. Mantap. Tugas terakhirnya itu teman-teman mengerjakan di halaman 75. Itu ada isian. Ya Pak. Semua nomorin Pak Guru. Iya, benar semua nomor. Ya Pak. Oke, minggu depan teman-teman presentasi ya masing-masing. Maju di depan. Sampaikan jawabannya. Nah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu sudah selesai ya. Pak. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga teman-teman pulang dari sini sebentar belajar lagi. Paham? Pak. Oke, sebelum kita balik kita berdoa dulu. Siapa mau pimpin? Jangan Pak Guru lagi. Aner Pak. Oh, jangan tunjuk-tunjuk. Siapa mau pimpin? Tidak ada lagi. Lia mungkin mau pimpin? Oke, kalau begitu Pak Guru saya yang pimpin ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu pada kesempatan ini kami telah belajar dengan baik. Kami pulang sekarang Tuhan, jaga dan lindungi kami di perjalanan. Amin. Dalam Amin. nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, Pak. Oke.